Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu dan saya ingin membahas tentang Christian Worldview atau remaja Kristen dan pandangan dunia Kristen. Apa itu pandangan dunia? Yang dimaksud dengan pandangan dunia adalah suatu pandangan yang menunjuk pada konsep komprehensif mengenai dunia dari sudut pandang tertentu. Nah, sekarang kita melihat apa itu pandangan dunia Kristen. Pandangan dunia Kristen adalah suatu konsep yang komprehensif atau menyeluruh mengenai dunia, tapi dari sudut pandang kekristenan. Kita melihat ya perbedaannya ya. Kalau pandangan dunia, itu adalah segala hal, konsep yang komprehensif tentang dunia, tapi dari sudut pandang tertentu. Tapi kalau Christian Worldview, itu bicara mengenai konsep yang komprehensif mengenai dunia, tapi dari sudut pandang kekristenan atau Alkitab. Nah, saudara yang terkasih, kita akan membahas di sini bagaimana pandangan dunia seseorang adalah cara individu memahami realita. Saya kasih contoh. Misalnya, buah apel ini. Gambar apel ini dapat dilihat bermacam-macam makna oleh berbagai orang. Misalnya, ahli biologi akan melihat apel ini lalu menyelidiki ada kandungan gizi apa yang terdapat dalam apel ini. Nah, mungkin dalam bidang ilmu lain juga akan melihat hal yang berbeda. Dari ilmu ekonomi mungkin. Berapakah apel ini dipasarkan seperti itu? Nah, saudara yang terkasih, itu adalah bicara mengenai pandangan dunia seseorang ketika memahami suatu realita. Akan ada berbagai sudut pandang yang menjadi dasar ketika menyikapi suatu masalah. Kita melihat, setiap pandangan dunia sesungguhnya berhubungan sedikitnya kepada ketiga pertanyaan berikut ini. Yang pertama, dari mana kita datang? Mengapa kita ada? Yang kedua, apa sesungguhnya yang menjadi masalah dalam dunia ini? Yang ketiga, bagaimanakah kita memperbaiki masalah ini? Saudara yang terkasih, apapun yang menjadi permasalahan dunia ini, hal-hal yang berkaitan dengan pandangan dunia ini pasti akan mengerucut kepada ketiga pertanyaan ini. Dari mana kita datang? Atau dari mana masalah itu ada? Mengapa masalah itu ada? Kemudian, apa yang menjadi masalah dalam dunia ini? Lalu, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, saudara yang terkasih, kita akan melihat yang pertama, jika dalam menjawab tiga pertanyaan itu dari kacamata pandangan dunia, pasti akan masuk dalam sebuah jawaban dari kacamata naturalisme. Mereka akan menjawab, ada tiga jawaban ini. Yaitu kita adalah produk dari tindakan alam secara acak tanpa tujuan apa-apa. Yang kedua, kita tidak akan menghormati alam sebagaimana mestinya. Yang ketiga, kita dapat menyelamatkan dunia melalui ekologi dan konservasi. Saya akan uraikan satu persatu. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi, dari mana kita datang? Mengapa kita ada? Nah, orang naturalisme akan menjawab, oh kita adalah produk dari tindakan alam secara acak. Tidak ada tujuan apa-apa. Jadi mengapa kita ada? Nggak ada tujuan. Ya memang seperti ini. Saya lahir memang seperti ini. Memang alam yang melahirkan saya. Nggak ada tujuan apa-apa. Gitu ya. Jadi ini adalah jawaban dari konsep dunia. Secara umum, naturalisme. Dari mana masalah ini ada? Yaitu adalah masalah alam. Secara acak, nggak ada tujuan apa-apa. Memang seperti itu. Alami, natural. Seperti itu. Lalu yang kedua. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi masalah dalam dunia ini sebenarnya? Contoh, kenapa ada COVID-19? Nah, maka akan menjadi sebuah jawaban dari orang yang menganut naturalisme adalah, oh karena manusia tidak menghormati alam sebagaimana mestinya. Kenapa ada banjir? Karena manusia tidak menghormati alam. Kenapa ada virus? Karena manusia tidak menghormati alam. Apapun yang menjadi masalah dalam dunia ini akan dilihat dari bagaimana manusia tidak menghormati alam sebagaimana mestinya. Nah, inilah jawaban yang diberikan dari secara umum oleh pandangan dunia. Lalu yang ketiga, bagaimana kita memperbaikinya? Nah, kemudian berbagai teori akan disampaikan dari kacamata pandangan dunia. Lalu lahirlah ilmu yang akan mengatakan, oh kita bisa menyelamatkan dunia melalui ekologi. Atau, oh kita bisa menyelamatkan dunia dengan cara konservasi. Jadi berbagai upaya akan diciptakan oleh manusia untuk kemudian memperbaiki masalah yang ada di dunia ini. Nah, itulah jawaban secara umum dari pandangan dunia umumnya.
Nah, sekarang mari kita melihat Christian worldview. Ya, bagaimana pandangan Kristen dalam menjawab pertanyaan tersebut? 3 inti pertanyaan tadi. Ya, nah saya akan menyebutkan dulu yang pertama. Jawabannya adalah kita adalah ciptaan Allah. Diciptakan Allah untuk memerintah dunia dan bersekutu dengan Dia. Lalu yang kedua, kita telah berbuat dosa kepada Tuhan dan mengakibatkan seluruh dunia dikutuk. Dan yang ketiga, Allah sendiri telah menebus dunia ini melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus dan suatu hari kelak akan memulihkan ciptaan pada keadaan yang sempurna. Nah, lewat pandangan dunia Kristen inilah menyebabkan kita percaya kepada kemutlakan moral, mujizat, harga diri manusia, dan kemungkinan penebusan. Maka kita akan lihat satu persatu dari ketiga pertanyaan di awal tadi. Yang pertama, dari mana kita datang? Mengapa kita ada? Nah, kalau kita melihat dari kacamata dunia Kristen, pandangan dunia Kristen, maka jawabannya adalah kita ini adalah ciptaan Allah. Dari mana kita datang? Dari Allah. Allah menciptakan kita. Mengapa kita ada? Karena Allah menciptakan kita untuk memerintah dunia ini, untuk bersekutu dengan Allah. Inilah tujuan Allah menciptakan kita. Kita menguasai dunia ini menjadi wakil Allah, dan kita bersekutu dengan Allah pencipta kita. Ini jawaban dari kacamata dunia. Ini jawaban dari kacamata Kristen, Christian worldview atau Alkitab. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi masalah dalam dunia ini? Nah, saudara yang terkasih, pertanyaan ini pasti jawabannya adalah karena kita telah berbuat dosa kepada Tuhan dan mengakibatkan seluruh dunia dikutuk. Nah, kalau kita melihat Kejadian pasal 3, ketika Adam berbuat dosa, Hawa berbuat dosa melanggar perintah Allah, jangan makan buah pohon pengetahuan, maka Tuhan mengutuk. Apa yang Tuhan kutuk? Tuhan mengutuk dua. Yang pertama ular, yang kedua Tuhan kutuk adalah tanah. Terkutuklah tanah akan engkau. Jadi dunia ini sudah Tuhan kutuk, sehingga suatu hari nanti bumi akan dihancurkan oleh api. Ketika kiamat datang, ketika akhir dunia ada, maka bumi akan dimusnahkan dengan api. Jadi saudara-saudara, ketika kita bertanya, apa yang menjadi masalah dalam dunia ini? Ya memang karena dunia ini sudah dalam kuasa dosa, sudah dikutuk oleh Allah. Kenapa ada corona? Kenapa ada banjir? Karena memang suatu hari nanti Allah akan membinasakan bumi ini dengan api. Nah, jadi masalah apapun yang ada dalam dunia ini itu karena dosa. Maka ketika kita menjawab pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita memperbaikinya? Pujilah Tuhan, terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Allah sendiri memberikan jawaban solusi kepada dunia, yaitu lewat pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Suatu hari kelak akan memulihkan ciptaan pada keadaan yang sempurna. Suatu hari kelak akan ada langit dan bumi yang baru, akan ada Yerusalem yang baru. Nah, pandangan dunia Kristen inilah yang menyebabkan kita percaya pada kemutlakan moral, kita percaya pada mujizat, kita percaya pada harga diri manusia, kita percaya kepada kemungkinan penebusan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita memperbaiki setiap masalah dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita memperbaiki masalah-masalah dalam hidup kita, bencana alam, virus-virus? Jawabannya adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Di dalam Yesus Kristus adalah jawaban. Nah, saudara terkasih, inilah Christian worldview. Dalam melihat masalah apapun, ketika kita melihat ada masalah, dari mana? Kenapa saya ada? Kenapa ini semua ada? Ini semua adalah ciptaan Allah. Allah berdaulat atas seluruh ciptaannya. Dan kenapa ada masalah? Ada dosa. Bagaimana memperbaikinya? Tidak ada cara lain selain pemulihan relasi dengan Tuhan, Sang Pemilik hidup kita dan dunia ini. Penebusan oleh Tuhan. Itu caranya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab tidak pernah membedakan pemikiran sekuler dengan religius. Tidak boleh. Kehidupan Kristen adalah sebuah kesatuan yang komprehensif atau menyeluruh. Maka ketika Tuhan Yesus hadir di dunia sebagai manusia, Dia memproklamirkan dirinya, mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dialah jalan dalam semua permasalahan dalam kehidupan ini. Dialah sumber kebenaran dari semua kebenaran yang ada di dunia ini. Dan Dialah sumber kehidupan. Dialah jawaban kita. Saudara yang terkasih, inilah pembahasan saya hari ini
tentang pandangan dunia dan pandangan dunia Kristen. Marilah, dalam segala hal yang kita lihat dalam dunia ini, ketika memandang suatu masalah, mari kita memandang dengan cara Kristus. Mari kita memandang dengan cara Alkitab. Mari kita melihat dengan cara Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang memiliki dunia ini. Karena Allah lah yang memiliki masa depan seluruh hidup kita. Karena di dalam Allah lah ada jalan, kebenaran, dan hidup. Sampai di sini pembahasan saya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.